Datang lagi orang satu, Nabi bilang, ih palsu itu gelannya. Kenapa kau tahu? Nabi bilang, melengke itu ya. Nabi bilang, iyo lipstiknya juga palsu. Kenapa kau tahu? Nabi bilang, melengke di gigina. Ini pecala-cala semua. Datangnya bukan baca Yasin, datang membawa dosa. Mana ustazna na calatong? Nama batu misalnya injusi ustaz kah? Yang bajuna watuna di YouTube. Ada ku dengar tadi, dia bilang, itu jibaduna ustaz yang di YouTube kah? La haula wala quwwata illa billah. Dasar pecala-cala. Bu, kalau ada orang korupsi 30 miliar masuk neraka, 30 miliar bu, nanti mati di dunia. Bisa pergi Eropa, rumahnya bagus. Meskipun masuk neraka, paling tidak 30 miliar nak kantongi enak. Tapi kalau 300.000 masuk neraka, ia minjoni kana belembel. Bu, bu, nakam-makaman ne manna majelis taklim pakat tantong. Nah bilang, tanam maki Pak Cale, kami ini ada 100 majelis taklim, tapi tolong belikan kami jilbab, baju seragam. Ini majelis taklim begini, kau pakai itu jilbab sama baju seragammu solat, demi Allah solatmu tertolak. Pamo terek me mamme. Yang asing ini. Ya. Nah, maka mudah-mudahan pengalaman kalian malam ini jangan lagi mau terima uang sogok. Ya. Termasuk yang jadi pegawai negeri karena sogok. Jadi polisi, jadi tentara, jadi ASN, nyogok 500 juta, golongan pegawai honor. Apakah namanya itu Pak Bupati? P3K. Masuk 200 juta P3K. Nah sampai pensiun kau itu tidak kembali uangmu. Sedangkan pegawai yang sudah ada NIP-nya susah sekali uang tabungannya 500 juta. Kalau ada 500 juta pasti salah gunakan jabatannya. Apa ini? Apa hebatnya itu pegawai negeri? Kau nyogok 300 juta jadi pegawai negeri. Apa hebatnya itu pegawai negeri? Kasih tunjuk saya pegawai negeri tidak ada utangnya di koperasi. Masuk semua itu sertifikatmu. Masuk semua itu SK-mu di BRI. Belum habis mu perpanjang ICD. PBB masuk semua. BPD. Apa itu hebatnya itu pegawai negeri? Nah bilang temanku itu pegawai negeri Ustaz, tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya sari laut. Tanggal 11 sampai 20 turun sedikit sari mie. 21 sampai 30 sari don. Sagi kepala. Kenapa kau tahu Ustaz? Nak pegawai negeri. Dosen. Berapa gajiku? 9 koma. Artinya tanggal 9 koma mi. Bu. Kilang ngerek ngaseng kate. Mau jadi pegawai, polisi, tentara, ASN, demi Allah, tekos sogok. Ini biang sogok negaratan rusak ini. Ya, jangan sogok. Bagaimana pada caranya Ustaz? Bangun kau sholat tahajud. 40 malam kau sholat tahajud. Ini juga suka main kaca dudu. Kasih baik minta di setelan. Kasih goyang sentimen kok kayaknya sama saya. Tugasku itu. Ini dari tadi ya pusing ini bos. Karena ada di sini, ada di sini, ada di sini. Terpaksa begini mama nak ke saya. Ya bapak saudara-saudara sekalian. Bu. Saya tahu orang Maros senang jadi polisi. Ya, suka sekali orang Maros jadi polisi. Bagus jadi polisi.
mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Bagus, tapi jangan kau sogo. Bangun sholat tahajud. Hah? Ibu-ibu, Pak, sholat tahajud kita tengah malam. Malam ini sholat tahajud. Besok malam sholat hajat. Minta kepada Allah, ya Allah, sudah miku kasih sekolah anakku. Habis mini sawaku ku jual kasihan. Mau mah ini baik-baik tongi anakku kodong. Ya Allah, nularang sama sogo. Tidak ada tongi ini temanku bisa uruski. Saya datang kepadamu Tuhan, kasih lulus si kasihan anakku supaya bisa menjadi polisi yang baik. Itu lakukan. Dan berdoa itu Bu tidak harus bahasa Arab. Boleh kau bahasa Bugis, kuletonji bahasa Mangkasara, kuletonji bahasa Inggris, Punaupa. Boleh bahkan bahasa isyarat. Apa itu bahasa isyarat? Menangis kau saja, tidak ada bahasamu. Allah tahu. Nabi bilang gini, boy berdoa cuma tidak tahu kiko dong. Ya ketawa, serius kah ini? Daripada bahasa Arab kok tidak tahu artinya. Bingungi malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Mau nak doakan anak lulus polisi, doa nak baca, minta hujan. Iya Bu. Jangan sogok. Ini misogok yang rusak negara tak. Tak kali ada Pak Bupati di sini. Ya, ini sekarang yang banyak lagi rusak MBG. Siapa punya dapur di sini? Makan apa namanya? Makan bergizi gratis. Injo kodon 10.000. Iya lagi injo 10.000 ndak mungkin memenuhi syarat bergizi gratis. 10.000. Nu potong misedek 1.000. Anggota DPR dulu ambil itu. Dok. Jantom mako sangka buruk. Lihat kau dengar, dengar nih. 10.000 kasihan. Nah ambil mi anggota DPR. Nah bilang 2.000 dapur. 2.000 satu dapur, 4.000 ndak dapat. Tidak mungkin dia mau kerja, kan ada dapurna. Akhirnya apa? Nah kasih kontraktor pembikin semen. Salah memang itu. Kontraktor tiba-tiba kontraktor jembatan disuruh masak. Iya toh? Rusami memang ini rusami. Kenapa itu kontraktor jembatan tidak ada sekarang kerja? Kenapa? Efisiensi. Maka dialihkan anggaran ke makan gratis. Karena ini DPR dapat 4.000, bukan dia bikini, nah kasih temannya. Kau mau kerja, ada yang 4.000, tapi tolong nah uang lewat. Apa itu lewat? Kan saya kok ke situ, harus ada ini. Lewatnya ke sini, shipping. 2.000. Berapa mi? Tinggal 8.000. Tinggal berapa? 8.000. Ini yang 4.000 dapat orang, ndak mungkin dia bisa bikin dalam semalam 4.000. Mana kasih lagi temannya. Nah bilang ambek mako 2.000. Uang lewat 1.000. Tinggal berapa? 7.000. Yang kerjai tentu motong untung 1.000. Akhirnya apa? Tinggal 6.000 sampai di masyarakat. Dengar kok yang ngambil ini 4.000. Uangnya orang fakir miskin itu kau potong. Jangan ketawa. 4.000 ini kau makan, kau kasih makan anakmu, anakmu jadi kepala batu. Lain dikasih tahu, lain nak bikin. Dikirim ke Makassar kuliah, napat tampu candrina. Disuruh pulang bawa ijazah, apa nak kasih pulangkan kok? Cucu. Istrimu panen nakang. Baru satu kau kasih tahu, 9 mina bilang. Kenapa? Kepala batu karena uang haram ada di dagingnya. Maka ibu, Pak,
kilangnya reki baji-baji. Jangan kasih makan uang haram anak tak. Di Maros ini tidak ada orang mati kelaparan. Angkat tangan tak kalau pernah ada tetangga tak mati kelaparan. Tidak mungkin. Ini engkau matu ya sepese. Malu kita kalau tetangga tak mati kelaparan. Tidak mungkin. Maka jangan kau cemas soal isi perutnya anakmu. Ada tonji rezekinya. Jangan kau rampe MBG. Tak lagi. Nah itu yang membuat orang mati kafir. Suka makan uang haram. Termasuk lagi yang bisa kau membuat mati kafir. Apalagi? Coba minum ballo. Saweran. 10.000 cari teman. Nak kata tawa kaya bapaknu. Nak ke 50.000. Cukup 100. 5 orang ini. Nak bilang, tidak cukup ini kalau whisky. Tidak cukup ini kalau bir. Apa pale? Ballo. Ballo AC. Tos. Ayo, minum. Mabuk setengah. Naik motor. Bayangkan kalau orang mabuk setengah naik motor. Dia listrik nak kira aspal. Pak, mati. Mati kaperek kok. Nah, makanya ini ayat selalu diulang-ulang. Jangan kamu mati kecuali mati dalam keadaan beragama Islam. Nah, bagaimana supaya bisa mati dalam keadaan Islam? Bagaimana caranya? 1, Bu, Pak, Bu, supaya bisa mati dalam keadaan Islam, jangkau ke tempat-tempat maksiat. Kita tidak tahu di mana ajal. Siapa tahu lagi karaoke, resah dan gelisah menunggu di sini. Siapa yang menyanyi itu? Siapa namanya? Obi Mesa. Ya? Tak sengaja lewat depan rumahmu, ku melihat ada dihiasi, hati bertanya, tiba-tiba runtuh tembok. Tak sengaja. Masih baik itu kalau cuma menyanyi. Ternyata di karaoke ada perempuan temannya menyanyi. Nah bilang, sambung mas, tanpa undangan kau buat ku merana. Datang malaikat, iya dapat pak. Mati kafir lagi menyanyi. Luar biasa ini malam ceramahku ini deh. Saya diperintah Pak Tovan 2 jam. Jadi tak putar-putar di otakku ini bagaimana sih. Bu. Ya. 1, supaya bisa mati dalam keadaan Islam, jangan ke tempat-tempat maksiat. 2, jangan berteman orang jahat. Kenapa ke makan lagi? Barangkali lagi cicak. Jangan berteman orang jahat. Kenapa? Karena kalau kita teman orang jahat, nah bawa ki kejahatannya. Coba kalau saya jalan sama Pak Amir, tidak mungkin saya ajak jalan salah. Haji, di mana bagus orang sholat berjamaah? Pasti diajak berjamaah. Iya toh? Tidak mungkin saya bilang saja, Haji, di mana panti pijat yang bagus? Apalagi kalau partai P3 masuk, wah hancur. Iya toh? Bu, jangki berteman sama Pak Gosip. Kalau ibu berteman sama Pak Gosip, ibu jadi tukang gosip. Bapak-bapak, jangan berteman tukang selingkuh. Woi, kenapa? Ada Tommy selingkuh di Cambah.
Oh, mali. Awah. Kukira saya itu selingkuh di kota, Ji. Iya, datang di Jamba, madam Mija. Oh. Yang asem ini pengaruhnya ini sinetron. Ini pengaruhnya ini sinetron sama film Korea. Parahnya lagi kalau nonton film Korea, nah lihat-lihat suaminya. Baru nabandingkan artis Korea. Oh, itu antara langit dengan sumur bor. Bu, jangan berteman tukang gosip, jangan berteman pezina, berteman dengan orang-orang soleh. Ya, Ibu, tahu kulit kambing? Tahu kulit kambing? Tahu. Itu kulit kambing, itu kan bau. Jijik orang toh? Jijik. Tapi begitu dia berteman dengan Quran, menjadi sampul Quran, kulit kambing tadi yang hina tiba-tiba dicium. Baru disimpan di atas. Kenapa? Dia berteman sama Quran, menjadi mulia itu kulit kambing. Sebaliknya, kulit kambing ketemu derom, dosa ko sede. Memang tongin ibu-ibu ini panggosi. Bo, njo sumpahin kulit kambing si buntul ki Quran ni bawi tawa. Sekali na kulit kambing berteman sama derom. Tahu ki derom, Bu? Tahu derom? Dijadikan bedu. Kodong. Jam 4:30 pagi dipukul memang mi. Pak! Kenapa? Salah milih teman. Maka anggota DPR hati-hati milih teman. Jangan berteman sama kontraktor nakal. Nanti na ajak ki menjadi kontraktor nakal. Najar salah ki. Pak Bupati, hati-hati pilih teman. Jangan cari teman penjilat. Kalau teman penjilat, bahaya Pak. Mana salah nak cocok kate. Mau kita tahu ciri-cirinya penjilat Pak Bupati? Kalau Bapak pidato biar tidak lucu piritong ini. Itu penjilat, itu penjilat. Ya. Ibu Bapak, hati-hati milih teman. Bertemanlah orang-orang soleh. Ada lagu bilang begini. Tombo ati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, bertemanlah orang-orang soleh. Kalau lagu begini tidak nak hafal. Sekali na lagu putar ke kiri, nona, putar ke kiri. Yang asing ini cilakan. Ibu, mau mati dalam keadaan Islam? Berteman orang-orang soleh. Nak ajak ki pergi berjamaah di masjid. Nak ajak ki ikut pengajian. Nak ajak ki pergi tahlil. Nak ajak ki pergi barasanji. Nak ajak ki pergi takziah. Itu kalau orang baik. Maka tolong dengar baik-baik. Terutama kate yang sudah pensiun. Yang sudah muka-muka mau mati. Cakko kajili-jili. Kalau berteman ki sama ibu-ibu tukang mall, nah ajak kau terus pergi mall. Tapi kalau berteman ki dengan ibu majelis taklim, nah ajak ki pergi majelis taklim. 4, supaya bisa mati dalam keadaan Islam, doa. Apa doanya Ustaz? Ya Allah biha, ya Allah biha,
Ya Allah bihusnil. Ulang. Ayo sama-sama. Ya Allah biha. Ya Allah biha. Ya Allah biha. Ya Allah bihusnil khatimah. Coba dibaca. Bu, 5 kali kita baca. Setiap selesai sholat, kita baca 5 kali. Kali 5, 25 kali kita minta 1 hari. Masa Allah tidak kasih ki? Saya saja sama Pak Topan datang, pagi datang. Bos, minta dulu ya. Bos belum dengar. Jam 9 datang lagi. Bos, minta dulu. Mulai itu balik. Jam 11 datang lagi. Bos, datang begini. Sampai 10 kali saya bilang, bos. Nah bilang, ambil Ustaz, capek mak. Iya toh? Apalagi Allah yang sudah katakan, ud'uni astajib lakum. Milauko nasangokoya. Pastilah walekko. Nah yang kita minta bukan minta mobil. Yang kita minta bukan jadi bupati. Yang kita minta ya Allah, matikan saya dalam keadaan husnul khatimah. Masa Allah tidak kasih ki? Tidak minta ki mobil, tidak minta kita jadi caleg, tidak minta kita orang kaya, kita cuma minta, ya Allah matikan saya kasihan dalam keadaan bawa Islamku. Cuma kan kita tidak minta. Yang kita minta, ya Allah kaya. Ya Allah sehat. Ya Allah terkenal. Ya Allah ada jabatan. Kaya, terkenal, ada jabatan, cakep. Tapi tidak ada iman, Fir'aun jadinya. Tahu itu Fir'aun, Bu? Tahu? Gamara, kalumanyang, terkenal, tidak ada imannya, Allah laknat. Haram masuk surga. Itu Fir'aun. Bahkan sampai sekarang, Allah laknat Fir'aun, tidak ada orang suka itu Fir'aun. Mana buktinya? Tidak ada orang Cambah mau kasih nama anaknya Fir'aun. Padahal terkenal itu Fir'aun, Bu. Tapi karena tidak ada iman, tidak ada. Maka kita minta, kalau mau mati dalam keadaan Islam, kita minta, ya Allah biha. Ya Allah biha. Ya Allah bihusnil. Tidak kuhafal itu bahasa Arab, Ustaz. Mak bahasa ogi ni. Buang. Tale nyawaku dalam keadaan selengak. Ya Allah, kau mate kak matuk puang. Ajak lalu kasih tamate pakai jili-jili kak. Puang, ya kau narapi ni waktu na palik mate kak matuk puang. Pata pergi kak mate kak dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dah. Maka Allah sampaikan ini ayat tiap Jumat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Matilah kita, Bu. Nah, kalau orang sudah meninggal, datanglah orang melayat. Kupawang kate ngaseng. Ya, almarhumah ini kan meninggalnya di Jeddah. Ya kan? Ya kan? Lama baru sampai. Ya toh? Takziah malam pertama, malam kedua, malam ketiga, belum datang, Pak Topan sudah stres. Dia bilang, kenapa kan anda dikasih pulang cepat? Andai saja boleh dikasih pulang itu hari itu juga anda kasih pulang anaknya karena kemampuan ekonomi ada. Tapi itu orang kalau meninggal tanah suci, Bu, susah dikasih kembali. Yang paling susah, Ibu, itu ada tanda tangannya gubernur. Njo gubernur bukan pilkada yang dipilih. Nggak seperti di Sulawesi. Nggak. Itu gubernur, anaknya raja. Sultan. Pergi mau kasih bangun nih. Sultan, siapa mau kasih bangun nih? Kalau pilkada bisa dikasih bangun. Siapa kasih bangun? Tim sukses. Tapi puang, tanda tangan kiolo. Ini sultan, Ibu. Itu yang kasih lama. Tapi lamanya itu, insya Allah jadi amal. Karena berusaha mendatangkan. Ya, Bu. Nah, datanglah kita melayat. Datang lihat orang meninggal. Sayangnya kita datang melayat, satu, datangnya
menginjak-injak sunnah Nabi. 2, tidak ada manfaat buat orang meninggal. 3, tambah-tambah dosa. Kenapa saya bilang tambah-tambah dosa, Ustaz? Tidak ada datang mengaji. Datang jimat calla-calla. Bu, Pak, punam batu ki melayat, ngerang ki Quran. Bawa ki Quran, minimal surah Yasin. Mengaji ki. Ini bukan mengaji, datangi gosip. Mulai gordennya tuan rumah na gosip. Dah bilang, 3 bulan kayaknya ndak nak cuci ni. Mulai lebaran ndak pernah nak ganti-ganti. Menggosip itu. Datang lagi tamunya orang, mulai dari masuk sampai duduk, nak calla. Ndak serasi kudunya. Nah bilang, yo kayak itu om bulu-bulu partai. Datang lagi orang satu, nak bilang, palsu jitu gelannya. Kenapa kau tahu ini? Nah bilang, melengke itu ya. Nah bilang, iyo lipstiknya juga palsu. Kenapa kau tahu? Nah bilang, melengke di gigina. Ini pecala-cala semua. Datangnya bukan baca Yasin, datang membawa dosa. Mana ustazna na calatong? Nah membatu bisa diinjusi ustaz kah? Yanji bajuna watuna di YouTube. Ada ku dengar tadi, dia bilang, itu jibaduna ustaz yang di YouTube kah? La haula wala quwata illa billah. Dasar pecalla-calla. Bu, tahu jangan ini demi Allah Kak Bu. Memang banyak begini bajuku, satu modelnya, satu ji motifnya, tapi 5 bajuku begini. Bu, kalau datang ki melayat, ngaji ki. Ndak ku tahu baca Yasin Ustaz, Al-Fatihah baca ulang-ulang. Sampai waladhdallin, amin. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ulang lagi, ulang-ulang. Kalau kita hafal Qul huwallahu ahad, ulang-ulang 3 kali sama hatam Quran. Duduk ngaji. Tidak bisa ki ngaji, diam. Jangan cerita. Tidak bisa diam, cepat kau pulang. Jangan kau cerita saja. Tidak mengaji, magosip. Tidak bisa kau ngaji, pulang kau. Jangan kau tunggu pembagian konsumsi. Baru kalau dikasih itu korupsi. Sudah dikasih, Nabi bilang, belum pi anakku. Dikasih anak-anak, Nabi bilang, 2 anakku saya kesana. Sudah dikasih anak-anak, Nabi bilang, ada tongi suamiku kodong itu belum pulang dari sawah. Ambil ngasih Columbus. Tahu jak itu Columbus, Ibu? Kelompok ibu-ibu pembungkus. Pasukan Pak Doko. Ya, 2. Ustadz, kenapa Ustadz bilang tidak manfaat buat orang meninggal? Bagaimana orang meninggal dapat manfaat? Tidak ada sholat jenazah. Itu kalau kita datang melayat, hanya takziah namanya. Artinya memberi hiburan orang yang berduka. Tapi orang meninggal, tidak ada gunanya ya kita datang kalau kita tidak sholat jenazah dan tidak mengaji. Tidak ku tahu sholat jenazah Ustaz. Yang penting takbir ki 4 kali, jangan ki ruku. Bu, kilangi reki, kursus sholat jenazah. Apa bacaan Ustaz? Kilangi reki. Takbir pertama, Allahu Akbar. Takbir pertama, Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah. Kiasan junjung Al-Fatihah. Apa? Kul. Apa? Apa na alandu? Ngasem ini. Ya, iya minjo. Alhamdulillahi. Simpan saja dulu Pak. Kasih. Sudah ya? Takbir kedua, Allahu Akbar. Baca salawat. Kiasan junjung salawat. Jangan sampai seperti mahasiswaku ujian isi skripsi, ku bilang supaya berkah ilmumu baca kok salawat. Nah bilang salawat kepada Muhammad. Ulangi dek, salah. Salawat kepada Muhammad. Salah kok. Salawat kepada Muhammad. Salah kok dek. Langsung dia bilang, yang mana pala itu Ustaz?
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung dia bilang, oh diganti nih Pak Ustaz nih. Bukan diganti, kau yang dongo. Pak Bupati kapan diganti-ganti? Ya. Allahu Akbar. Boleh salawat seperti tadi yang pendek, boleh yang panjang seperti ketika kita tahiyat. Sudah, takbir ketiga. Allahu Akbar. Doakan orang meninggal. Minimal bacana Allahumma ghafir laha. Ya Allah, ampuni dosanya. Siapa yang meninggal? Yang keempat, Allahu Akbar. Boleh doa, boleh langsung salam. Selesai. Nah, ini lagi di kampung. Saya tidak tahu di sini. Kalau di kampungku ada. Ada itu pembagian peluk. Ada di sini, Puan Bos. Orang kalau sholat jenazah kan biasa itu dikasih masuk dan peluk sini toh. Biasa toh? Kilangnya reki. Bagian peluk selesai pi sholat. Mau ki lebih mulia, datangi rumahnya. Itu lebih bagus. Jangan waktu baca doa, kan selesai salam tidak langsung pulang orang toh. Baca doa dulu, doa mayit. Datang itu keluarga pembagian peluk. Ada kodong orang tidak nak kantonnya terpas sebegini. Amin. Kenapa kau tahu Ustaz? Saya pelakunya. Itu waktuku belum viral. Hukum melek, nalewati mak. Amin. Ya, jadi kalau mau baik, jangan pada saat orang baca doa. Kalau mau mulia, bikin amplop, tulis. Kan biasanya yang dikasih itu kan pegawai sara. Imam, Bilal, Pukatte, Pak Doja. Biasanya ini yang menggali, yang mengkafani, yang solati. Imam-imam solat. Bungkus baik-baik. Bawakan ke rumahnya, itu lebih mulia, lebih banyak pahalanya. Kayaknya disuruh mah berhenti nih Puan Bos. Cukup nih? Terus? Serius? Lu kira ini tukang parkir? Terus. Ustaz sini Bu. Ya? Bu, sholat jenazah. Yang ketiga, dengar. Banyak yang menginjak-injak sunnah Nabi. Kenapa menginjak-injak sunnah Nabi? Banyak yang Bu, dengar. Kalau pergi melayat sunnah pakai baju putih. Boleh pakai baju hitam, boleh. Tapi kalau mau ada pahalanya, baju putih. Lihat itu orang Tionghoa. Kalau meninggal nih, putih-putih semua itu, bahkan tutup kepalanya kain putih. Ya toh? Bahkan rumahnya nalapisi putih-putih begini. Mereka yang mengamalkan sunnah, kita tinggalkan. Yang kita pakai, boleh hitam, boleh, tapi tidak dapat pahala. Ya Bu? Sudah. Dimandilah jenazah. Dengar. Kalau ada orang meninggal, ada beberapa kewajiban. 7 kewajiban orang hidup terhadap orang mati. Dosa orang hidup kalau dia tidak lakukan. Apa gerangan? 1. Melaksanakan wasiatnya. Ini dulu. Tanya dulu semuanya. Barangkali ada kau dengar wasiatnya ibu. Barangkali ada kau dengar wasiatnya bapak. Barangkali ada wasiatnya kakak sebelum meninggal. Tolong sampaikan. Misal. Baja sangadi nak ko mate kak. Kuburuk kak. Sedepik nambokmu. Itu wasiat. Harus dilaksanakan. Besok kalau meninggal kak nak. Ada itu kodong anakku merantau pergi Sumatera. Kau meninggal kak. Dan lalu kau kubur kak nak belum datang. Wajib diamalkan. Kecuali tidak bisa kita lakukan karena melanggar agama wasiatnya. Paminum ballo. Nabilan na. Oi cikali. Cika. Besok kalau mati kak kubur. Sirangi kak ballo di atasnya. Tidak boleh. Ya. Yang kedua boleh tidak diamalkan kalau wasiatnya itu tidak bisa dilaksanakan karena keadaan alam. Misal dia tinggal di Selayar,
Nabi bilang, kuburkan nanti di Selayar. Begitu meninggal, hari pertama badai, keras ombak, tidak ada kapal yang bisa lewat. Hari kedua belum begitu, hari ketiga pun begitu. Kita khawatir dia busuk jenazahnya, maka boleh tidak dilaksanakan. Kenapa? Di luar kemampuan. Satu, melaksanakan wasiatnya. Jadi kalau Nabi bilang, tunggukan, jangan tinggal. Nabi bilang memang mama, ditunggu kok. Wajib ditunggu. Jangan bilang, harus cepat dimakamkan. Kalau lewat 5 waktu, disiksa orang mati. Kenapa orang? Ada kan bilang begitu. Tidak boleh lewat 5 waktu. Kalau 5 waktu disiksa orang mati. Itu sembahyang ibu, kewajiban buat orang hidup. Bukan orang mati. Ini kalau mati biar 1 bulan tidak sholat, tidak ada dosanya. Yang dosa itu yang masih hidup. Nabi meninggal hari Senin. Hari Rabu baru dimakamkan. Kenapa? Ada darurat waktu itu. Tapi kalau tidak darurat, dianjurkan segera dikuburkan. Kenapa? Supaya tidak lama dikasih susah orang hidup. Itu tujuannya. Supaya tidak lama dikasih susah orang hidup. Nah, sudah? Wasiatnya. Yang kedua, kewajiban orang hidup, bayar utang-utangnya. Makanya kalau ada orang meninggalkan orang pidato. Saudara-saudara sekalian, mungkin ada di antara kita ada punya utangnya almarhum almarhumah, tolong sampaikan kepada ahli waris untuk dibayar. Dengar kita ini kalau ada keluarga tak sudah meninggal, nah ada utangnya, ada tanahnya, wajib jual tanahnya, bayarkan utangnya. Kalau tidak dibayar utangnya, maka selama utang itu tidak dilunasi, selama itu orang meninggal diikat di kuburnya. Maka jangkit pinjol ibu. Jangan suka ngutang. Kenapa orang ngutang, Ustaz? Tidak ada rezeki. Bukan, selera tinggi. Apa maksudnya? Beli popok. Kita tahu popok ibu? Tahu popok? Itu begini anak-anak kecil. Orang miskin moto itu popok ibu. Pakaiannya anak orang kaya. Pagi ganti, tengah hari ganti, sore ganti lagi itu, malam ganti, bangun ganti, 5 popok. 1 minggu bisa 200.000. Lebih baik kau belikan beras itu pembeli popokmu. Akhirnya ngutang. Kenapa pakai popok? Orang dulu kalau dia yakin tidak ada uangnya, dia pakai apa? Selimut. Selimut baby. Anda itu yang warnanya tak garis-garis. Kentara itu orang dulu kalau ada anak namun banyak dijemur di jemuran. Iya toh? Kalau ibu rajin, setiap kencing anaknya kalau tidur, plastik dibawanya. Kencing ganti, kencing ganti. Kalau ibu malas, tidak ada ganti-ganti sampai berenang anaknya. Ini akhirnya gara-gara popok ngutang. Coba beda kalau pakai ku itu. 1 kali kau beli, bisa kau pakai 3 kali melahirkan. Apalagi setelah popok yang membuat orang minjam. Apalagi susu. Pinjam duluan tak kesiang. Habisi susu anakku. Susu kaleng. Berapa harganya susu kaleng? 1 minggu, 1 bulan bisa 200.000 susu kaleng, bahkan 300.000. Nah gajinya suamimu pegawai honor cuma 500. Ngutang lagi. Kenapa pakai susu kaleng? Kenapa kau tidak pakai ASI? ASI 1 praktis. Tidak perlu kau cuci. Lebih airnya, kasih bapaknya sebagian. Iya toh? Murah. Kacang saja kasih kalau hamil mi. Saya lihat saya ibu-ibu dulu di kampungku, kalau ada perempuan hamil disuruh makan kacang-kacangan. Akhirnya melahirkan banjir. 1 praktis, tinggal tarik. 2 murah. Susu mahal. Beli compeng. 1 tidak cukup, mesti 2. Cukup compeng tidak, dibelikan botolnya. 1 tidak, mesti 3.
Sudah itu belikan lagi kalengnya untuk susunya. Sudah itu dibelikan lagi tupak bawa-bawana. Berapa harganya? Bisa sampai 1 juta. Gajinya suamimu 500, ngutang kau lagi. Padahal Quran bilang, kasih anakmu ASI, air susu ibu 2 tahun. Disebut dalam Quran, kasih anakmu ASI 2 tahun. Akhirnya apa? Baru ditahu dokter, ASI itu membuat anak daya tahan tubuhnya tinggi. Maka jangan heran Pak Taupan dulu, saya dulu, Pak Bupati, Pak Amir mandi di sungai. Mandi dari pagi sampai tengah hari. Biru bibir, tidak sakit. Sekarang anak-anak baru lihat petir, sakit nih. Susu kaleng. Maka kasih minum pagi anak-anak, malam ya. Jadi orang berutang itu bukan karena tidak ada rezeki, tapi karena selera tinggi. 3, wasiatnya orang meninggal. 1, bayar wasiatnya, tunaikan. 2, bayar utangnya. 3, mandikan. Ketika dimandikan, jangan banyak bicara. Itu kalau ada dimandikan, ada yang minta, pelan-pelan lagi kasihan. Masuk mi air di telingana. Pelan-pelan lagi. Male. Masuk mi di hidungnya. Kenapa? Ini orang mati mini. Pelan ki, jangan kodong. Jangan balik. Putar kalau perlu. Kasih duduk. Supaya apa? Ini keluar ada yang tersisa. Nanti sudah dikapani baru keluar. Harus mandi ulang. Mandikan. Ketika dimandikan, bukan seharusnya, disunahkan ahli warisnya. Kenapa? Supaya kalau ada cacat di tubuhnya, tidak dicerita di kampung. Kalau dia laki-laki, keluarga laki-laki. Kalau dia perempuan, keluarga perempuan. Dan selama proses pemandian jenazah, semua yang hadir di situ ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah dimandikan, yang keempat, dikafani. Sudah dikafani, yang kelima apa? Disolati. Sudah disolati, yang keenam dikuburkan. Nah, ini perlu. Ketika diantar jenazah. Saya tidak tahu kalau di sini. Itu di Makassar kalau orang antar jenazah, pamalak-malak. Naik di atap mobil. Yang naik motor gondrong. Nak buka ikan rambutnya, nak pakai helm, nak buka bajunya, orang mati, menggir ko, orang mati. Yang naik di atap, orang mati, menggir ko, nak lempar orang helm. Kalau begini caramu antar jenazah, siapa mau doakan keluargamu yang meninggal? Saya selaku pelaku, kalau pergi kak mengajar di Unhas, berapa ambulans yang lewat? Kalau dia baik, saya parkir sedikit mobil, minggir, saya kirimkan Fatihah yang diantar. Kenapa? Simpati. Tapi kalau menjengkelkan, siapa yang mau doakan? Maka sebelum diantar jenazah, bagi keluarga pidato dulu. Terima kasih telah hadir mengantar jenazah. Tolong adik-adik terutama yang naik motor, jangan ganggu pengguna jalan. Biarkan mereka jalan, tidak usah buru-buru karena tiang kuburnya sudah siap. Diantar jenazah, sampailah kita di pemakaman. Bagaimana di pemakaman? Kita lanjutkan setelah minum dulu. Kenapa ketawa? Kira ini haus orang ini ceramah, Bu. Coba bagus ini sendena ada gelasnya. Lagi 1 jam. Ibu bisa 1 jam lagi? Betul? Saya tidak bisa. Ya? Sudah Ibu? Waktu antar, sampailah di pemakaman. Kilangnya Reki bagi-bagi, ya? Dengar baik-baik. Bu, bikin ki jalan kote. Tuh? Ibu bikin jalan kote. Lalu kita kasih ke Ibu. Terus itu jalan kote, saya tidak makan. Di depan tak Ibu? Kusimpan di kaki, baru kinja-inja. Ibu marah apa enggak? Kenapa?
Saya yang bikin. Ndak kau hargai itu, jangan kau teku. Kalau kau ndak suka jangan kau makan, tapi jangan kau injak-injak. Ya toh? Itu jalan kote. Marah yang bikin kalau diinjak. Nah sekarang dikubur. Ada ndak di dalam kubur? Ada? Dibawa batu nisan. Bawa batu nisan. Ada ndak orang di dalam? Siapa yang bikin itu orang? Siapa yang ciptakan itu orang, Bu? Siapa, Ibu? Lalu kita injak-injak nisannya. Siapa yang marah? Siapa yang marah? Allah. Kenapa kau injak itu makhlukku? Nah saya bikin ki. Maka haram hukumnya menginjak batu nisan. Tidak boleh. Ada yang malah pergi ngantar jenazah. Nah injak-injak batu nisannya orang. Nah duduki sambil merokok. Itu sama kita duduki api neraka. Jangan. Sampai di pemakaman disunahkan ibu baca doa. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tidak tahu bahasa Arab. Semoga keselamatan bagi kalian, wahai penghuni kubur. Insya Allah saya akan menyusul kamu. Kalau ada orang dari pagi sampai sore, sampai malam, tidak pernah gembira, orang gila itu. Biar bagaimana masalahmu, banyak utang, suami suka ngomel, begitu kau lihat ceramahnya dasar latih, pasti ketawa kok. Berarti tidak menderita sepenuhnya. Tapi kalau masuk di kubur, adakah pilihan kalau kita tidak suka? Hah? Ada. Datang malaikat, matam saya. Keluar ki, viral satu dunia. Bayangkan kalau Mama Aji ada malam ini di sini, tidak ada orang mau datang di rumah. Kalau menderita ki di kubur, Bu, tidak boleh maki balik. Nabi bilang malaikat, tinggal kau di situ, tidak boleh kau keluar. Tapi ternyata kata Nabi, masih ada 3 amal yang bisa menolongmu. Ini Mama Haji sama Bapak Haji kah? Masih ada 3 amalnya yang bisa mengalir. Meskipun sudah jadi tulang belulang, masih mengalir amal-amalnya. Apa itu Ustaz? 1, anak yang soleh dan soleha. Pak Amir, Pak Topan dan saudara-saudaranya. Itu mi. Kalau ki sayangnya anak bapak tak ibu tak yang sudah meninggal, jadi ki anak soleh dan soleha. Gimana caranya? Jadilah anak yang bermartabat. Coba lihat ini, anak yang soleh dan soleha. Pak Amir, Pak Topan. Nabi kingang masjid orang tuana. Ada masjid di Makassar cantik. Tidak ada bisa lihat perumahan yang punya masjid cantik seperti itu dibangun. Siapa dapat pahalanya? Orang tuanya. Bu, Pak, biar anggota DPR anak tak, kalau tidak pernah sholat, tidak pernah bersedekah, tidak ada gunanya buat orang yang sudah meninggal. Sedekah. Ya. Jadi anak yang soleh dan soleha. Jadi kalau bayangkan kalau mau bikin dosa, bayangkan, bapakku nanti disiksa. Berhenti. Jadi anak yang soleh dan soleha. Ibu-ibu, Bu, bisakah jadi dokter anak tak pernah kuliah fakultas kedokteran? Tidak bisa. Bisakah anak tak sarjana tak pernah kuliah? Bisa, ijazah palsu. Ayo. Kita yang bilang dah. Ibu-ibu, bisa ndak jadi anggota DPR anak tak pernah macale? Bisa, bawa kursi sendiri. Nabi bilang, malah asalnya nak tahu Iya toh? Iya Bu. Tapi bisa ndak anak tak soleh dan soleha meskipun tidak ada sekolahnya? Bisa ndak anak tak soleh dan soleha meskipun tidak pernah PNS? Berarti lebih mudah ada jadi soleh dan soleha daripada jadi anggota DPR. Maka ibu-ibu, bahagia almarhum almarhumah karena punya anak yang baik. Kicini ini. Hei. Cini ngasih ini. Ndak gampang undang ini dah saat latih. Ndak gampang. Betul Kak? Tapi karena anaknya almarhum, almarhumah, Pak Topan, saya datang. Kalau ndak kenal, ndak pernah berjamaah sama, ndak pernah kan ajak buka di rumah,
Tidak pernah datang kita lihat membangun masjid. Tidak mungkin saya mau datang. Dia kaya, kalau saya tahu tidak sholat, tidak mau datang. Itu lebih pentingnya anak tak baik. Karena anaknya baik, saya datang ceramah. Karena dengar ceramah, ibu senang. Maka semua yang datang di sini, almarhumah juga dapat pahala. Penting jadi anggota DPR anak kita. Tapi kalau tidak pernah dilihat sholat, jangan terlalu bangga. Maka ibu-ibu, jadikan anak kita soleh dan soleha. 2, yang bisa menolong kita di alam kubur, sedekah. Doi. Bu. Di sini banyak kuliah ibu-ibu kaya di sini. Ibu-ibu, banyak semua gelannya ini. Ibu-ibu, ini kalau mati kira-kira ini ibu, siapa pakai itu gelanta? Siapa? Anak, istri kedua. Pandrak magon. Hehehe. Begitu ibu meninggal menangis Somita. Baik sekali gunung ini istriku. Macam mama suka mengomel, tapi ini baik namamu. Nak ambil dulu cincin tak ibu. Ndak mau keluar nak kasih ki sabun. Sudah itu dah ambil lagi gelantan. Ini gelan dulu ku beli kaki waktu tapi ki umroh. Nah buka itu cincin lepas, mi gelang lepas. Nah buka lagi tu kalau tak sambil menangis. Oh mama, ini emas Dubai mak. Nah cabut lagi gelanta. Nah cabut mi galunta. Terakhir nah cabut tongi gigi palsu tak. Ya tak? Sudah menangis nak ambil sapu tangan tak dulu. Nah bilang, oh mama, kenapa cepat sekali kau tinggalkan mama? Udah bisa mati tidur ini mama. Nah simpang itu mas tak. Sudah 3 bulan kemudian pergi reuni. Ketemui temannya yang sudah janda. Oh male. Gembiralah dia pulang ke rumahnya. Langsung nak ambil gelannya. Nak bilang, maafkan mak. Maafkan. Tapi ndak menangis mi, ketawa mi. Maafkan mama, ini kan mati bagi kita mak toh. Pergi ketemui sama itu janda ibu. Dia bilang, dek, mati min yang punya. Ndak nak bilang meninggal, mati. Mati min yang punya, ambil miki ini. Ini pas sompaku ini. Daripada nak ambil istri kedua itu gelangmu, bikin ini masjid. Bikin ini masjid. Mana tegelna? Selama tegelna dipakai, selama itu emasmu kau nikmati. Ndak bisa tegel Ustaz. 5 saji semen. Berapa dinding yang terpasang batu merah gara-gara 5 sak itu? Bu. Dengar ki ini ilmu. Bagi ibu-ibu yang kaya. Kita yang kaya, jangan pakai yang asli. Yang palsu mau. Kenapa? Biar palsu, nah bilang juga orang asli. Masa istri bupati pakai palsu? Nggak mungkin nah itu sembarang kau bilang kau menghina kok. Lebih baik palsu dipakai. Aslinya bawa ke masjid anak yatim piatu dan pembangunan pesantren. Itu pintar. Kita juga yang miskin, jangan mau kau pakai yang asli. Biar asli orang nggak percaya. Di mana Tommy dapat itu? Masa pegawai honor mas? Palsu gitu. Biar asli nah bilang juga orang palsu. Tak kalah palsu mau pakai. Yang asli bawa ke masjid. Itu yang disebut pandai menyikapi harta. You understand?
Beh, jagona tahu. Cara detonguran cambah. Ini akibat kehebatan Bapak Bupati. Coba boleh je itu Bupati 3 periode, kita minta beliau periode 3 periode. Tapi jamin 3 periode cukup yang anggota DPR nanti ke Jakarta ya. Nah ya, Bu, sedekah. Tidak ada orang bangkrut, Bu, gara-gara sedekah. Itu sedekah, Ibu, makin dikasih, makin Allah tambah. Lihat mi anak almarhum. Berapa masjid dibikin? Berapa anak yatim piatu disekolahkan? Berapa anak penghafal Quran dihidupi? Tidak miskin, malah makin banyak harta. Kenapa kita miskin? Karena kita terlalu pelit. Ya, tidak bisa kah Ustadz banyak? Besok hari Jumat kirim ki nasi ke masjid 5. Berdoa, tambahi rezekiku supaya besok minggu depan 10. Ada pernah kita dengar orang bangkrut gara-gara sedekah? Yang banyak bangkrut pilcaleg. Yang banyak bangkrut pilkada. Nak busugi di beta tumpah. Iya, sedekah. Yang ketiga, yang bisa menolong kita dalam kubur, ilmu yang bermanfaat. Ibu tahu penceramah Das'at Latif. Lewat ceramahnya di TikTok, di Instagram, di Facebook, jangan singgah ke ibu, sebarkan ke orang lain. Sebarkan ke orang. 10 gerup tak. 1 gerup 30 orang. Kali 30, 300. 300 orang, masa tidak ada yang amalkan biar 1. Selama orang 1 itu mengamalkan, ibu dapat pahala sepertinya pahalanya Das'at tanpa mengurangi pahala saya. Maka sebarkan itu konten-konten dakwah. Jangan yang kusebarkan yang tidak ada gunanya. Yang seksi. Apa gunanya itu? Serius kah ini, Bu? Kalau nonton ki ceramahku, Ibu, kalau ada iklannya lewat, jangan ki skip ki. Ada itu tertulis iklan, lewati. Jangan lewati. Jangan ki pencet itu, nonton itu iklan. Kalau ibu nonton iklan, ibu dapat ilmunya, saya juga dapat. Lihat aku sekemu, sekek na ini. Lihat mi sekek na ngaseng ini. Nanda ko bayar jitu bagi. Sekek mi mantongin. Ya, dan itu penghasilannya, Bu, semua bukan Mama Nece ambil. Bukan juga Das'at. Tapi dipakai sekolahkan anak yatim. Dipakai bangun masjid. Selama ibu nonton YouTube saya dan ibu nonton iklannya, pembangunan masjid ibu dapat juga pahalanya. Itu yang disebut pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka yang belum follow saya malam ini, memang tong ini sekek mumpung. Kalau artis kau follow apa kau dapat? Hai guys, kita lagi di Jepang guys. Nah kasih ikut kau. Hai guys, kita lagi makan kepiting Alaska guys. Ini 200 juta guys, semuanya ini guys. Nah kiringi kau. Kalau artis kau follow, bapak-bapak follow artis, apa kau dapat? Habis amalmu. Kelihatan pahana, kelihatan dadanya. Nggak tahu nak kasih pegang kau itu. Napa ka Cina-Cina aja kok. Nene. Tapi luar biasa nih Pak Bupati ini. Ini ceramah saya paling hebat ini malam ini. Dikerahkan semua kemampuan nih Pak. Asik pagi ini malam ini Pak. Ya toh, Bu. Masya Allah. Maka kalau ada ulama, dengar ilmunya. Kalau tidak suka, jangan dicela. Nah, kalau dengar dakwah, dapat di Instagram, dapat di medsos, bagus, serahkan. Sebarkan. Sudah menyebarkannya itu bagian daripada dakwah, mengajak kepada kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, inilah 3 yang bisa menolong kita di alam kubur. Mudah-mudahan
Tiga ini bisa kita miliki sehingga masuk di alam kubur nanti ada amal jariah yang bisa kita nikmati meskipun kita sudah jadi tulang belulang. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Maka Nabi ketika sakaratul maut, tiga itu pesannya. Tiga pesannya Nabi itu. Satu, jaga sholatmu. Mau meninggal Nabi jaga, berarti ini persoalan penting. Apa Nabi bilang Nabi? Jaga sholatmu. Sudah itu yang kedua, apa pesannya Nabi? Jaga perempuan di antara kalian. Kenapa tidak Nabi bilang Nabi jaga anak laki-lakimu? Kenapa tidak bilang jaga hartamu? Kenapa Nabi tidak bilang jaga puasamu? Jaga sholat, jaga perempuan di antara kalian. Yang ketiga, Nabi sebut umat. Nah, saya pikir-pikir, wah ini memang perempuan perlu kasih perhatian khusus. Nah, coba lihat lagi dalam sejarah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, bolak-baliklah Nabi Adam dalam surga. Gelisah, kayak orang gelisah, mondar mandir. Allah tanya kepada Adam, kalau bahasa kita, ngapa kuntu? Nah, ada semua mini di dalam surga. Kau tinggal dalam hatimu, ada mini di depanmu. Semua saya kasih kau. Tapi Nabi bilang Adam, cocok mi kareng. Betul mini, ada semua mi tapi dah enak kalau ada teman. Ku kasih ki pulau Lai-Lai. Tapi sendiri ki di situ, Pak. Ndak ada sinyal. Sendiri ki di situ ada semua apa kita mau. Tapi sendiri ki, kira-kira enak apa ndak? Jangankan pulau Lai-Lai, di surga Adam sendiri gelisah. Nabi bilang butuh kodon teman. Akhirnya Allah kasih teman. Untungnya temannya Nabi Adam bukan monyet dikasih, Pak. Bayangkan kami coba monyet dikasih, maka kita menikah sama monyet. Untungnya Allah tidak kasih anjing. Untungnya Allah tidak kasih binatang. Allah kasih apa? Sesama manusia. Dari ras yang sama. Allah tidak kasih malaikat. Allah tidak kasih jin. Allah tidak kasih makhluk binatang. Yang Allah kasih apa? Sesama manusia. Dan untungnya beda jenis kelamin. Bagaimana seandainya dikasih teman laki-laki? Dikasih perempuan. Sudah dikasih perempuan. Nabi Adam dimuliakan oleh Allah. Dipanggil malaikat. Malaikat, ini makhlukku paling mulia. Jin, ini makhlukku paling mulia. Kamu jin, kamu malaikat, ini manusia namanya. Ada malaikat, jin, hormatku sama Adam. Ini manusia, kamu hormat sama dia. Malaikat sempat berpikir. Sempat dulu protes. Ini ke manusia, nah lebih mulia kami ini. Allah kata, saya lebih tahu. Malaikat juga melakukan hormat. Sujudnya bukan seperti ketika kita sholat, tapi seperti menundukkan kepala saja. Bukan sujud, karena sujud dalam bentuk ibadah. Sujud, beda ya. Beda, cium kaki dengan sujud. Kalau sujud itu ada makna ibadah di dalamnya. Hanya boleh kepada Allah. Cium kaki orang tua itu bukan ibadah, penghambaan, tapi itu pengabdian kepada manusia. Pengabdian kepada orang tua yang telah melahirkan kita. Nah, sudah. Set jin tidak mau ide. Apa Nabi bilang? Bajiki kareng. Kalau bahasa kita, jantung kau cari di kitab kareng, nah karena bale-balen Ustaz, tidak ada kata kareng. Nabi bilang, bajiki Tuhan, baiki. Ini Adam diciptakan dari tanah, saya dari api. Ini Adam dari tanah, saya lebih mulia daripada ini. Tanah ini, saya api. Lalu Nabi lagi jin, ini Adam baru kemarin diciptakan, saya lebih mulia, saya senior. Berupa kok.
Allah marah. Jin, kau sombong rupanya. Tidak boleh ada orang sombong dalam surga. Tidak boleh ada makhlukku yang sombong dalam surga. Asulukoh. Jin, adik-adik sekalian, di dalam surga karena sombong diusir Allah. Keluar kau. Itu jin di dalam surga mi. Apalagi kalau cuma dalam masjid jago. Mau kau sombong, tenang gak pas surga. Diusir, keluar. Lalu apa kata jin? Baiklah Tuhan, saya keluar dari surga, tapi ada dua permintaanku, dua proposalku ini. Nah karena Allah Ta'ala apa yang dua? Aga ya dua, aga milau. Paui, satu, berikan saya umur yang panjang. Allah berfirman, oke, saya tidak cabut kamu, saya tidak kasih mati kau sebelum datang hari kiamat. Kamu hidup. Makanya itu jin panjang umurnya Pak. Lanjut cerita. Pas Sulumi keluar membalas. Nah bilang Allah, Adam, ini dalam surga semua bisa kau makan. Semua bisa kau nikmati ini dalam surga. Satu yang tidak boleh. Jangan kau dekat ini pohon nah. Khuldi. Tidak boleh. Jangankan kau makan buahnya, dekat saja tidak boleh. Nabi bilang jin, iya minne kelemahanna. Ini ku gappa mi. Ini mi senjataku. Akhirnya apa? Adam dalam surga sama Siti Hawa. Datang dulu jin, nagoda dulu Adam. Apa Nabi bilang? Adam, kau tahu kenapa kau dilarang makan buah huldi? Nabi bilang tidak. Nabi bilang, tolong. Ya kan? Kenapa kau bilang? Dia bilang, ini huldi. Kalau kau makan ini, kau kekal dalam surga. Huldi berasal dari kata khuldum. Khuldum artinya kekal. Kalau kau makan ini, kekal kau dalam surga. Allah tidak mau. Apa Nabi bilang Adam? Masuk akalnya. Itu laki-laki Pak diberikan kelebihan akalnya sehat. Kalau perempuan diberikan kelebihan perasaannya dominan. Gampang sakit hati. Gampang cemburu. Biar makna suaminya na cemburu itongi. Itu perempuan itu begitu. Akhirnya apa? Nabi bilang Adam, jangan kau banyak bicara situ Dilempar gitu jin. Nabi bilang kalau Tuhan tidak mau kasih saya kekal dalam surga, kalau Allah tidak mau saya dalam ke surga, ngapain dia kasih masuk ke surga? Dia ton ceritamu kau. Dilempar. Gagal goda Adam. Datang ke Siti Hawa. Tuh. Ini supaya enak ku dengar, banyak ku kuliah ngantuk. Nabi bilang Adam. Nabi bilang jin. Setan iblis mini iblis. Tadi namanya jin. Sudah tidak mau sujud kepada Allah, Allah panggil kemudian dari jin menjadi iblis. Iblis. Kata iblis, Dam, Siti Hawa. Kau tahu Ji, kenapa kau dilarang makan buah huldi? Dia bilang, enggak. Bodoh sekali kau Hawa. Maksudnya? Dia bilang ini huldi, huldum, kekal. Kalau kau di dalam sini, kau makan ini, kau awet muda. Kau kekal di sini. Ini kelemahan perempuan. Akhirnya Nabi Adam tergoda. Dia makan buah khuldi. Begitu selesai makan buah khuldi, apa pertama yang Allah hukum Nabi Adam? Allah berfirman, Adam, tal lewat-lewat nuntu. Semua miku kasih kau. Kenapa ini yang satu yang kau langgar? Itulah manusia Pak. Kalau 10 peraturan, 9 boleh, 1 yang tidak boleh, yang 1 bikin penasaran nih. Kenapa ini? Apa sebabnya? Itulah manusia Pak, penyakitnya kita. 9 aja ini boleh, nah ini yang 1 kita bikin penasaran Pak. Coba lihat itu rambu lalu lintas.
di jalan raya. Kita suka langgar itu lampu merah. Padahal dua itu yang boleh. Dua yang boleh. Kuning, hijau. Berapa yang tidak boleh? 1. 2 yang boleh, tapi ini yang suka kita langgar, Pak. Yang lampu merah ini. Itulah manusia kecenderungannya. Kalau ada dilarang, itu yang bikin penasaran. Kenapa kuliah ini? Kenapa ini? Begitu sudah, marah Allah. Dam, saya kasih kau semuanya. Saya hormati kamu. Saya suruh itu makhluk yang lain sujud kepadamu. Kamu berkhianat. Keluar kau dari surga. Keluarlah dia dari surga. Pertama jatuh, bajunya dulu, Pak. Bajunya dulu dibuka. Irak. Ulama memperkirakan itu tempatnya di Irak. Siti Hawa, gara-gara kau nak tergoda suamimu, keluar kau dari surga. Dibuang juga Siti Hawa. Jatuhnya di India. 1 di Irak, Saddam Hussein. 1 di India, kucu-kucu kutehe. Bayangkan mi Pak, 1 di Irak, 1 di India. Waktu itu baru 2 penghuni dunia, Pak. 2 aja dedek penghuni dunia. Mereka saling mencari. Bertaubat Nabi Adam. Minta, ya Allah ampuni dosaku. Pertemukan dengan istriku. Siti Hawa, ya Allah ampuni dosaku. Pertemukan dengan suamiku. Mereka berdoa saling mencari. Bayangkan itu dek. Dek. Pergi saja cari istri tadi di apa itu? Pasar. Pergi cari di Pantai Losari kalau orang menyanyi. Tidak ada pakai handphone. Pergi mau kau cari di situ nah ada 2000 orang. Nah ini sendiri Irak India saling mencari. Allah akhirnya ampuni Siti Hawa. Allah ampuni Nabi Adam. Mereka kemudian dipertemukan. Berapa lama mereka baru dipertemukan dalam doanya? 200 tahun. Bayangkan mi, ada ibu-ibu tukang gosip. Kerja nama gosip saja. Sembahyang tidak pernah. Berdoa pagi, mau dikasih malam. Itu, coba kita Pak. Berdosa tiap hari. Berdoa pagi, mau makin dikasih malam. Padahal banyak dosa tak. Nabi Adam, 1 ji dosanya. 200 tahun baru dikabulkan doanya. Nah, dipertemukanlah mereka di Saudi Arabia. Di mana? Tepatnya di Jabal Rahmah. Tugu kasih sayang. Yang dulu, sekarang tidak bi. Ada itu tugu bu. Seperti ini kira-kira. Tugu. Di sini mi jamaah hajinya Indonesia. Pergi nak tulis namanya. Entah? Supaya setia suaminya. Nak tulis namanya suaminya. Atau anak muda yang mau dapat jodoh. Nak tulis itu cewek-cewek. Nak tulis Aco, Ece, Lope. Semoga dipertemukan. Siapa ajar kau berdoa di situ? Berdoa di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Saya pernah tanya, berpikir tuh, kenapa ini? Dulu kan sekarang tidak bisa ada ditulis di situ dilarang. Saya bilang, kenapa ini? Ndak penuh-penuh ini ya, tunggu, banyak nih, jutaan orang datang tulis. Iya toh? Kenapa ndak penuh-penuh? Oh ternyata kalau sore dicei lagi. Siapa yang cek? Penjual spidol. Karena kalau penuh ndak laku spidolnya Pak. Kalau di patolo-tolo makin sengin itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Sekarang apa hikmah dari kisah ini? Ternyata dari dulu ini kita bermusuhan sama iblis. Dan iblis ini tidak pernah akan berhenti menggodamu sampai kau hancur. Dan ini iblis, setan, nah tahu kelemahan tak? Setan ini, adik-adik, ada semua HP-mu toh? Ada disebut algoritma. Iya kan? Dengicang, ini jadi karena algoritma toh, itu handphone. Kalau misalnya olahraga kau suka, nah kasih kau terus itu
apa namanya? Olahraga juga. Apa sih namanya itu? Operatornya itu. Algoritma namanya. Nah kasih ke itu internet. Kalau saya suka itu yang berkelahi-berkelahi itu binatang. Misalnya ular berkelahi sama buaya. Penasaran nggak mana kalah ini? Tuh. Nah, itu maka itu sering juga dikasih. Atau biasa juga aku suka lagu-lagu zaman dulu. No? Insaflah wahai manusia. Itu itu terus itu nak kasih kok. Begitu juga itu setan. Kalau kau suka itu perempuan nagoda kau terus dengan perempuan. Kalau itu perempuan digoda dengan gosip. Itu setan prinsipnya Pak. Kalau tidak bisa kau kalahkan ini, maksudnya begini. Kalau tidak bisa kau kasih rugi, jangan kau untung itu manusia. Maka dengan segala cara, dia akan menyesatkan kita. Tembak dari kanan tidak bisa, nah tembak lagi dari kiri, nah tembak dari atas, nah tembak dari bawah. Segala penjuru. Oh ini dasar. Jangan kau gode dengan uang, tidak mempangi. Terbiasa miskin. Jamu kau gode dari jabatan, ndak mempan. Pernah kalah dulu, ndak tergoda mi. Kasih perempuan. Allah tahu. Ini bapak ini jamu ku kasih perempuan, lobek mi. Jamu ku ndak mempan mi, ini ndak mempan mi. Kasih apa? Kasih dia kesombongan. Makanya itu setan, nah cari segala macam cara. Apa yang membuat setan keluar dari surga? Sombong. Maka kesombongan ini senjatanya setan menghancurkan kita. Kesombongan datang dari apa? Kata Nabi, satu kesombongan datang dari ilmu. Ada orang Pak baru satu kitab nak baca, merasa media pemilik kebenaran. Setan itu masuk dari kesombongan. Ya. Apalagi orang masuk itu dari kesombongan. Jabatan. Pak Babinsa. Tantaraya. Lengkap dengan pangkat-pangkatnya. Mau sombong. Ada batasnya. Apa batasnya? Pensiun. Mana ku bintangin Pak? Pensiun ko. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apalagi pun Babin saja. Iya toh, Babinsa saja yang tentara, tidak boleh sombong. Apalagi kau yang security. Iya toh, masya Allah. Puncak kesombongan manusia, puncaknya dari semua sombong, itu orang yang tidak mau sujud, tidak mau sholat. Itu paling sombong itu. Tidak ada kalah kesombongan manusia yang tidak mau sholat. Kenapa bisa Ustaz? Orang yang tidak mau sholat itu, dia tidak mengaku dirinya hamba. Kalau dia mengaku hamba, Allah bilang sujud kau. Kalau kau hambaku, sujud kau. Kau husuk tidak husuk, lain urusan. Diterima tidaknya sholatmu, sujud kau. Kalau kau tidak sujud, sudah pasti tidak sholat, tidak diterima. Kalau kau tidak sujud, sudah pasti tidak diterima. Apa mau diterima nanda sembahyang kau? Orang sombong, orang yang tidak sholat. Pak, Bu, kalau orang kaya tidak sholat, enak di hidupnya di dunia. Iya toh? Mobilnya bagus, makannya oke, kamarnya ber-AC, tempat tidurnya enak, televisinya besar, banyak duitnya. Mana mau neraka tawana, tapi paling tidak dunia enak mi bos. Tapi katen jo kontra-kontra. Rumah kecil. Baru ki masuk sampai maki di dalam. Iya toh? Makan tidak jelas. Lebih sering ki makan tidak enak daripada makan enak. Istri jelek. Suami busuk muluna. Bau tompa kalepana. Hujan kau dium basah bisa di rumah semua. Tidak sembahyang kau lagi. Itu yang saya heran biasa.
Kalau kita miskin Pak, paling tidak kaya di hadapan Allah. Ada harapan. Ibu-ibu, kalau paling kita kontrak-kontrak, paling tidak baiki sembahyang tak. Mudah-mudahan anak tak nanti bikinkan ki rumah yang besar. Bapak-bapak, kalau kerja tak tidak jelas, jangan kita tinggalkan sholat. Mudah-mudahan nanti anak tak yang baik kerjanya. Tapi lihat mi orang Pak, yang ibu bapaknya tidak sholat, anak-anaknya itu biasa. Kalau bapaknya Pak Bentor tidak sembahyang, anak naseng itu nanti teruskan bentorna. Lihat maki. Kalau dia sholat, anaknya Pak Bentor, nanti bapaknya Pak Bentor, nanti anaknya naik tingkat taksi mitawa. Insya Allah. Nah, alhamdulillah. Kalau masih bisa melawan setan. Salah satu cara menjauhi setan, melawan setan, datang ke sujud, lalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya diajarkan kita selalu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, setan itu bisa berupa teman. Setan itu bisa berupa teman. Kita baik, datang teman tak. Mulai kita goda-goda. Nah, goda-goda gitu dengan teman. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah makna dari ayat. Kenapa selalu saya baca ini setiap saya ceramah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Semoga ada manfaat. Terima kasih atas undangannya. Alhamdulillah, baru tiba tadi ku bilang, siapa mau diceramain ini? Tidak ada orang. Ku bilang sama anggotaku, lebih banyak kita ingin datang daripada jamaah ini. Saya bilang sama kakandai ya, temanku, siapa kira-kira undangan di sini? Kalau panitia mesti tidak aku kenal ki Pak. Iya toh? Saya bilang, ada di jamaah ini kakak cak. Tidak ada orang ini kuliah kakak cak ini. Nah, tidak motongi menjawab kodong kagerimis ki. Saya bilang, waduh, alhamdulillah, itulah hikmah dari silaturahmi. Itulah hikmah silaturahmi. Baru di dunia dapat begitu. Nah, apalagi hebatnya ini salat jamaah. Bunyi-bunyi mi piring aku dengar. Itu Pak. Masya Allah. Ya toh, itulah perempuan Pak. Belum selesai bunyi mi piringnya Pak. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita usahakan kalau dekat dengan masjid, ya, datang berjamaah ke masjid, ya, ajak anak-anak kita. Kalau tidak bisa ki 5 waktu, adalah dalam 1 waktu sholat. Tidak bisa ki di rumah, sholat jamaah ke masjid, ya boleh sholat. Yang penting jamaah di kantor atau di rumah. Bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah saya, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.